Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati dengan NPM 2301105210064. Pertemuan 12, pengembangan media pembelajaran berbasis visual. Halo anak-anak, materi pembahasan kali ini Ibu akan membahas tentang bumi berubah, lingkungan jadi rusak, dan permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Apa sih perubahan bumi berubah? Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi terus mengalami perubahan dikarenakan sebagai faktor, yaitu faktor alam dan non-alam. Faktor alam yang dimaksud adalah gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan tsunami. Mari mengenal macam-macam bencana alam. Apa saja sih bencana yang diakibatkan oleh faktor alam? Yang pertama, gunung meletus. Indonesia memiliki banyak gunung aktif sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi, seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan sebagainya. Yang kedua, banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat juga terjadi karena kurangnya daerah peresapan air saat musim hujan. Salah satu banjir adalah banjir bandang. Banjir bandang terjadi dengan cepat sehingga menimbulkan kerusakan yang besar. Yang ketiga, gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba dengan ditandai patahan lapisan batuan pada kerak bumi. Yang terakhir, tsunami. Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi, gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Apa sih yang dimaksud lingkungan jadi rusak? Lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan untuk berpijak. Lingkungan dapat mengalami kerusakan akibat dua faktor, yaitu peristiwa alam dan kegiatan manusia. Kerusakan lingkungan dapat diakibatkan oleh beberapa kegiatan seperti berikut. Yang pertama, membuang sampah secara sembarangan. Yang kedua, pembuangan limbah industri ke lingkungan alam tanpa adanya pengolahan. Yang ketiga, melakukan penebangan hutan secara liar. Yang keempat, melakukan pemburuan hewan dan tanaman secara liar. Yang terakhir, eksploitasi sumber daya alam. Apa sih pengertian sampah itu? Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik domestik atau rumah tangga maupun industri. Setiap kegiatan manusia dapat menghasilkan sampah. Mari mengenal prinsip-prinsip 3R. Apa saja sih prinsip 3R dalam pengolahan sampah? Yang pertama, prinsip reduce adalah mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Yang kedua, prinsip reuse adalah menggunakan atau memanfaatkan kembali produk yang akan kita buang. Yang terakhir, prinsip recycle berarti mendaur ulang. Daur ulang adalah proses mengubah sampah menjadi produk baru yang bernilai ekonomis dan estetik. Apa sih yang dimaksud permasalahan lingkungan mengancam kehidupan? Permasalahan lingkungan mudah dijumpai di sekitar kita. Permasalahan lingkungan dapat diakibatkan oleh kegiatan manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Permasalahan lingkungan hidup ini akan semakin parah ketika cuaca ekstrim melanda karena membawa dampak yang signifikan. Beberapa kerusakan yang dilakukan dalam usaha pemanfaatan sumber daya alam sebagai berikut. Yang pertama, pencemaran air terjadi di badan air.
Badan air adalah ekosistem yang terdiri atas ikan, tumbuhan, air, serta plankton yang terapung dan melayang dalam air. Salah satu pencemaran air terjadi pada sungai. Sungai memiliki manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, deforestasi merupakan aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan hutan, tetapi menyebabkan hutan rusak dan gundul. Kegiatan deforestasi menghancurkan banyak pohon. Hutan berfungsi untuk melindungi dan menyimpan sumber air. Hutan dapat mencegah terjadinya banjir. Yang ketiga, abrasi adalah suatu proses alam berupa penggisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak. Abrasi disebut juga dengan erosi pantai. Yang terakhir, kekeringan adalah kondisi di mana suatu wilayah, lahan maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Penyebab kekeringan yang paling sering terjadi adalah perubahan iklim sehingga hujan jarang turun. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga semua dapat memahami dan mengerti apa yang Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.